Berikutnya kita masuk ke latihan soal juga, tapi bentuk soalnya adalah faktur atau kwitansi ya. Di sini kita akan melakukan normalisasi bentuk pertama, kedua, ketiga atau first, second, third normal form. Nah, perhatikan di sini ada faktur pembelian. Kemudian faktur pembeliannya ini ada dari PT sampel data Zahir ya. Di paling atas kita biasa menyebutkan header ya. Yang header dari faktur, nanti isinya itu kita masukkan ke dalam tabel transaksi header. Kita kasih nama tabel pembelian. Kemudian yang body itu berarti isi datanya berulang ya. Produknya ditulis berapa kali nih? 4 kali ya. Yang di dalam faktur ada data yang berulang, itu nanti kita masukkan ke dalam tabel detail. Transaksi detail, nama tabelnya detail pembelian. Nah, berikutnya yang bagian footer itu kita masukkan ke dalam tabel transaksi header, yaitu kita sebut nama tabelnya pembelian. Nah, di sini ada UP ya. Di sini tuh ada UP. Itu biasanya untuk perhatian ya, singkatan dari untuk perhatian tuh biasanya nanti ditujukan kepada ketua gudang atau kepala gudang ya di PT sampel vendor. Udah nih alamatnya kebetulan memang tidak terisi, tapi kalau terisi berarti ada datanya ya. Kemudian di paling bawah ini ada nama petugas di sampel vendor. Nama petugas yang eh, menerima pembelian ini bisa beda-beda ya, tergantung siapa yang lagi bertugas gitu ya. Juga sama untuk yang petugas dari PT Sampel Data Zahirnya sebagai distributor, juga ini namanya bisa beda-beda ya. Tergantung siapa petugas yang sedang bertugas untuk melakukan transaksi pembelian barang ini. Berikutnya kita masuk ke dalam pembuatan tabelnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagian header dan footer dari faktur yang tadi itu masuk ke dalam tabel transaksi header atau transaksi master ya. Kita sebut nama tabelnya pembelian. Nah, kemudian untuk yang body, yang datanya berulang, itu masuk ke dalam kategori tabelnya transaksi detail. Nama tabelnya kita kasih nama tabel detail pembelian. Ya. Untuk yang tabel pembelian, kandidat key-nya nomor beli. Untuk yang detail pembelian, kandidat key-nya nomor beli, kode produk. Kita menggunakan istilah kandidat key karena diasumsikan key-nya belum final ya. Nanti kalau sudah sampai ke normal form yang ketiga, maka kita bisa mengubah istilahnya menjadi primary key. Tetapi itu hanya diasumsikan saja ya. Adapun contoh soal yang pertama tadi kan kita sudah langsung menggunakan istilah primary key kan. Jadi asumsi ini boleh dibangun eh, sebagai tadi yang saya sampaikan atau bisa juga tidak ya. Bisa dibangun asumsi bahwa kita pakai istilah kandidat key dulu karena diasumsikan key-nya belum final. Nanti kalau sudah third normal form baru kita ganti istilahnya menjadi primary key ya. Namun asumsi itu bebas ya, boleh dibangun, boleh juga tidak. Nah, tabel pembelian dan detail pembelian itu yang dikenal dengan istilah tabel master detail ya. Tabel transaksi, transaksi master dan transaksi detail ya. Jadi dia tuh sepasang ya. Karena kalau kita lihat di fakturnya itu pasti di faktur itu ada header, footer, kemudian pasti ada bodinya kan. Nah, itu kalau dibuat tabel itu menjadi dua tabel pasangan ya. Namanya dikenal dengan istilah master detail atau header detail gitu ya. Nah, di sini ada catatan, atribut hasil perhitungan umumnya tidak masuk ke dalam tabel sebagai kolom atribut ya. Hasil perhitungan itu contohnya subtot, yaitu pada tabel pembelian, dan subtotal. Nah, kalau di YARDI itu masuk ke tabel atribut yang namanya derive. Ya. Jadi umumnya nggak masuk. Nah, tetapi pada kasus ini saya mengasumsikan dulu bahwa semua kolom dimasukkan aja dulu ke dalam tabel ya. Nah, baik kita mulai ke tabel pertama dulu. Tadi kan tabelnya ada dua ya, pembelian dan detail pembelian. Kita masuk ke tabel pembelian dulu ya, yang detail pembeliannya nanti setelah ini. Nah, kita tuliskan dulu, kita akan ngecek apakah dia sudah normal bentuk pertama atau belum. Ya.
aturan untuk bentuk normal pertama atau first normal form itu tidak ada multi-value pada tabel master. Kita harus cek apakah ada atribut multi-value pada tabel pembelian. Ternyata setelah kita cek, kita tidak menemukan adanya atribut multi-value, sehingga bisa disebut tabel pembelian ini sudah normal, sudah memenuhi normal first NF, dan tabelnya tidak perlu dipecah. Ya, ini berarti tabel pembelian sudah memenuhi first normal form. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pengecekan second normal form. Ya. Nah, aturan second normal form itu apabila tidak ada PD pada tabel pembelian. Ya. PD itu artinya atribut non-key bergantung pada sebagian key. Ya. Di sini dapat dilihat bahwa PD itu kemungkinan muncul kalau key-nya itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih atribut. Sedangkan pada tabel pembelian, key-nya itu, yaitu kandidat key, itu hanya satu atribut atau hanya satu kolom, yaitu nomor beli. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa tabel pembelian itu tidak ada PD. Nah, kalau tidak ada PD, maka tabel pembelian sudah memenuhi normal second form ya, atau normal bentuk kedua, sehingga tabel pembelian tidak perlu dipecah. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan apakah sudah normal 3NF atau belum pada tabel pembelian. Jadi tabel pembelian yang ini yang di depan kita itu sudah normal 1NF, first normal form, dan sudah normal 2NF atau second normal form. Nah, kita akan cek tabel pembelian sudah normal 3NF belum atau third normal form. Kita cek ya. Jadi aturan normal ketiga atau third normal form apabila tidak ada TD pada tabel pembelian. TD artinya atribut non-key bergantung pada non-key. Ya. Nah, kita untuk ngeceknya, kita harus tuliskan dulu FD-nya ya. Nah, FD-nya kita tuliskan sebagai berikut. Jadi ada atribut yang ditulis sebelum tanda panah, yaitu key-nya, nomor beli ya. Kemudian ada juga atribut yang kita tulis sesudah tanda panah, yaitu non-key, sisanya. Jadi atribut nomor beli itu kan kandidat key ya, cuman satu kolom ya di tabel pembelian. Kolom-kolom sisanya kita tuliskan setelah tanda panah karena dikategorikan sebagai non-key. Nah, kita cek ada tidak non-key yang bergantung pada non-key ya, yang kotak ini ya, yang kotak merah. Nah, ternyata kita menemukan TD. TD pertama ya kita kasih nomor ya. TD pertama adalah ternyata UP untuk perhatian itu biasanya kepala gudang ya, kepala gudang atau kepala bagian pembelian ya. Dan alamat perusahaan itu tergantung kepada perusahaan atau nama perusahaan. Ya, sekali lagi, nama perusahaan non-key itu menentukan non-key lagi, yaitu untuk perhatian dan alamat perusahaan. Ya, sehingga non-key bergantung pada non-key. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang tadi, itu ada non-key bergantung pada non-key yaitu TD1, yang mana UP dan alamat yaitu non-key itu bergantung pada nama perusahaan, yang juga nama perusahaan ini adalah non-key. Ya, sehingga nanti akan kita jadikan tabel ya. Tabelnya misalnya kita kasih nama tabel perusahaan, kemudian untuk kolom-kolomnya itu ada nama perusahaan, ada alamat, dan ada UP. UP itu biasanya nama kepala bagian di perusahaan tersebut ya. Kemudian kita tambahkan ID per di sini ya, sebagai primary key-nya. Jadi kita menambahkan satu kolom namanya ID per untuk kita jadikan primary key. Nah, berikutnya tabel, dengan demikian tabel perusahaan itu sudah memenuhi third normal form. Nah, FD setelah dikurangi TD adalah sebagai berikut ya. Jadi ada nomor beli, tetap ya nomor belinya sebagai key, menentukan atribut non-key-nya kita tulis sebelah kanan. Perhatikan di sebelah kanan itu sudah tidak ada UP dan sudah tidak ada alamat lagi. Tidak ada UP dan tidak ada alamat karena UP dan alamat sudah ada di TD1.
Jadi FD setelah dikurangi TD nggak usah ada UP dan alamat. Ya. Nah, yang FD nanti akan menjadi tabel. Tabelnya kira-kira sebagai berikut. Tabel pembelian, kandidat key-nya nomor beli tetap, kemudian ada foreign key. Foreign key-nya adalah ID per, references ke tabel perusahaan, yang ini ya, yaitu ke ID per lagi. Yang mana ID per itu sebetulnya adalah perusahaan ya, nama perusahaan di non key-nya, tapi kita mengganti atau menambahkan atau menyesuaikan ya namanya. Jangan perusahaan yang menjadi foreign key tetapi ID per ya. Sehingga nanti ada kolom ID per di dalam tabel pembelian.